Tadi sholat fardu yang tertinggal, namun untuk menyempurnakan kualitas sholat. Kenapa? Karena memang saya khususnya merasa sholat fardunya kualitasnya masih sangat jauh, ya. Makanya kita butuh sholat sunnah. Terus kalau sholat fardu yang perlu ditinggal gimana? Satu istighfar, dua qadha. Tapi kan ketinggalnya 20 tahun yang lalu, Pak Ustaz, tetap catatan ada, ya. Jadi sholat fardu yang dulu ditinggal itu wajib qadha dan tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Bahkan sebelum kita lanjut, saya tidak pernah bosan mengingatkan, siapapun yang merasa dulu sering meninggalkan sholat wajib, maka jangan dulu ngurusin sholat sunnah. Bangun malamnya untuk qadha, waktu duhanya untuk qadha, qabliyah bagiannya untuk qadha. Bagi yang dulu sering ninggalin. Kalau dulu kan solehah dari lahir, ya. Solehah dari lahir. Yang namanya Siti Solihah. Ya kalau yang namanya Darwati beda lah. Bu, sholat sunnah. Insya Allah saya husnudon di depan saya ini semua adalah orang-orang yang ahli menjaga sholat. Amin. Kita sekarang membahas sholat sunnah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah dipahami bisa mengamalkan, ya. Karena nuntut ilmu wajib. Setelah punya ilmu bakal nuntut. Ilmu bakal repot. Orang punya ilmu repot sebetulnya. Orang nuntut ya celaka. Ibu beli repot di celaka. Repot-repot dikit lah, ya. Orang punya ilmu itu wajib diamal, minimal mengamalkan untuk diri sendiri, ya Bu, ya. Sekarang sholat sunnah. Sholat sunnah itu kalau dilihat dari beberapa aspek terbagi dua. Yang pertama, sholat sunnah dari sisi pelaksanaan terbagi dua. Dari sisi apa, Bu? Pelaksanaan. Ini saya banyak ibu yang wajahnya nggak asing, ya. Cuman baru ketemu, ya. Nah, itu Bu Arya. Dapat 14 tahun ya ketemu, ya. Padahal di Cikampek juga baru 13 tahun. Bu, sholat sunnah dari sisi pelaksanaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah yang lebih utama dilaksanakan berjamaah. Jadi sholat sunnah ini lebih utama kalau dilaksanakannya. Yang kedua, sholat sunnah yang lebih utama dilaksanakan masing-masing. Jadi sholat sunnah itu terbagi dua. Ada yang lebih utama berjamaah, ada yang lebih utama. Mana contoh sholat sunnah yang lebih utama berjamaah, Pak Ustaz? Sholat sunnah Idul Fitri, Idul Adha, gerhana bulan, gerhana matahari, istisqa. Istisqa itu apa? Minta? Kalau minta uang? Idul Fitri, Idul Adha, khusyuk, ada gerhana bulan, ada gerhana matahari. Lalu sholat sunat sholat sunat tarawih dan witir di bulan Ramadan. Witir di bulan. Makanya kalau ibu sholat tarawih, ketika witir tidak perlu pulang. Pak Ustaz, saya witirnya nanti malam aja di rumah. Justru witir di bulan Ramadan lebih utama dilaksanakan bersama. Sampai sini paham, Bu? Lalu mana sholat sunat yang lebih utama masing-masing? Selain yang tadi, selain yang Isra, duha, sholat sunat wudu, hajat, tahajud, istikharah, sholat tobat, sholat witir di luar Ramadan, dan juga sholat sunat rawatib. Sholat sunat apa? Wah, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Inggris, ini bahasa. Sholat sunat rawatib itu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, ya Bu, ya. Jadi kalau misalkan ibu sholat duha itu lebih utama masing-masing. Ibu sholat tahajud lebih utama. Ibu sholat hajat lebih utama. Termasuk sholat sunat tasbih lebih utama masing-masing. Lebih utama.
Kalau misalkan berjamaah khilaful aula, kalau sah-sah saja, cuma menyalahi keutamaan. Seperti sholat tasbih berjamaah itu di dalam kitab Badri, boleh sholat tasbih dilaksanakan berjamaah dengan tujuan imam membimbing makmum apabila makmum belum paham tata cara sholat. Tapi kalau sudah bisa semua, sholat tasbih ini masuknya kategori sholat sunat yang lebih utama dilaksanakan masing-masing. Paham ya Bu ya? Ibu-ibu atau gimana? Asal kumpul di masjid diterangin insya Allah. Begitu bukan masjid insya Allah. Yang penting ngaji, yang penting apa Bu? Lawan ibu ini belum ketemu guru, belum diterangin ilmu, baru sebelum melangkah saja asal niatnya lurus dan ada izin suami dan bisa menjaga amanah suami, maka dosa-dosa itu sudah diampuni. Selama ibu ada di majlis taklim didoakan oleh para malaikat. Orang itu kalau sebut ke majlis taklim ciri dia bakal masuk surga. Karena yang namanya majlis ilmu itu adalah taman dari taman surganya Allah. Makanya kalau ada orang ngaji terus ngantuk, wajar orang di taman. Kalau ada orang lagi ngaji terus kan ngantuk, apalagi sampai renyah, itu wajar, ya. Karena dia betul-betul meresapi dan yakin kalau dia sedang berada di mana. Cuma resikonya begitu bubar, tadi Ustaz Rana gak tahu. Yang saya tahu saya ada di taman Yang kedua, sholat sunat ini ditinjau dari sisi hukum terbagi menjadi dua. Ada sholat sunat yang statusnya mu'akkad, ada sholat sunat yang statusnya doer. Apa bedanya? Apa bedanya? Yang bisa acung pulang lagi besok. Bedanya mu'akkad dengan doer. Kalau mu'akkad nggak pakai doer. Kalau mu'akkad nggak pakai doer, ya itu bedanya. Mu'akkad adalah sholat sunat yang sangat ditekankan. Ini nggak wajib, tapi sangat ditekankan untuk tidak ditinggal. Itu namanya mu'akkad. Selain mu'akkad maka ada doer. Dan yang ketiga, dari sisi waktu, dari sisi sholat sunat ini ada yang hanya dilakukan boleh waktu pagi dan ada sholat sunat yang hanya boleh dilakukan pada malam hari. Sisanya siang boleh, malam boleh. Contoh, mana sholat yang hanya boleh pagi Pak Ustadz? Isra. Mana lagi? Duha. Mana sholat yang hanya boleh malam? Tahajud, witir, tarawih. Jadi sholat malam itu cuma 3. Sholat malam itu cuma, artinya sholat yang hanya boleh dilakukan malam hari cuma 3. Tahajud, witir, tarawih. Selain sholat itu, selain yang 5 macam, maka boleh siang, boleh malam. Pak Ustadz, saya ini sholat hajat di jam 9 pagi boleh. Saya sholat tobat Pak Ustadz pagi-pagi boleh. Istikharah boleh. Pokoknya mau siang mau malam boleh. Kalau ulama tidak menegaskan ini, orangnya bisa ngaco. Contoh, mentang-mentang dulunya jarang sholat, hijrah. Apa itu hijrah? Sekali hijrah reset. Sholat, Pak Ustadz saya hari ini tenang Pak Ustadz, pikiran saya pun kayaknya tenang Pak Ustadz. Oh itu ngapain? Tadi pagi saya sholat duha 4 rakaat, langsung saya tutup witir. Wah, capek. Enggak boleh. Bahkan kemarin saya pun Pak Ustadz mendapatkan ketenangan karena setelah duha saya dilanjut tahajud. Karena tahajud witir hanya boleh malam. Ya. Tarawih hanya boleh kapan? Malam. Coba kalau ulama tidak memasukkan tarawih ini dalam qiyamul lail, fi syahri Ramadan, bisa saja orang ini ngaco. Pak Ustaz, kalau malam itu saya ngantuk, habis buka puasa ngantuk, kalau siang saya nggak ada kerjaan. Kalau Ramadan, akhirnya saya tarawih jam 2 siang. Kan betul nggak? Sambil ngabuburit sholat tarawih. Makanya ulama
Wahia as-sholatu qiyamul lail fi syahri Ramadan. Yang namanya tarawih adalah sholat malam yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Jadi sholat sunat itu ada pagi, ada malam, dan ada yang boleh siang, boleh malam. Dan yang terakhir yang terlalu panjang yang boleh terepin. Ya, ada juga sholat yang punya sebab dan ada sholat yang terikat dengan waktu. Mana sholat yang punya sebab? Sholat sunat wudu, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat ihram, sholat sunat tawaf. Nah, ini semua sholat yang punya sebab. Makanya Pak Ustadz setelah asar kan nggak ada sholat, betul. Suami saya jam 5:15 berangkat ke masjid, wudhu, lalu masuk masjid Pak Ustadz. Sambil nunggu maghrib, begitu masuk suami saya sholat tahiyatul. Suami itu udah sholat asar belum? Sudah. Kan setelah asar tidak boleh sholat. Setelah asar tidak ada sholat. Tidak semua sholat dilarang setelah asar. Yang dilarang itu sholat sunat tanpa sebab, atau sebabnya sebab mutaakhir. Banyak riwayat begini. Kalau sholat tahiyatul masjid, masuk masjid dulu baru ada sholat sunat, apa sholat sunat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru di situ terjadi sunat sholat, namanya sholat tahiyatul. Berarti sebabnya ada di depan. Ini yang namanya sebab mutaqaddim. Ibu sholat sunat dulu, sholat dulu atau wudhu dulu apa sholat? Wudhu dulu baru. Makanya sholat sunat wudhu boleh dilakukan kapan saja. Boleh dilakukan kapan? Baru ya. Insya Allah. Sekarang kita masuk ke sholat sunat rawatib. Apa sholat sunat rawatib? Nah, itu aja. Berapa jumlah sholat sunat rawatib rakaatnya? Jumlah rakaat sholat sunat rawatib ada 22 rakaat. Diulang. Berapa jumlah rakaat rawatib Ibu? 22. Coba yang kencang berapa jumlahnya? 22 apa? Kata siapa? Ada 22. Dari 22 rakaat ini yang 10 rakaat masuknya muakkad, yang 12 masuknya goer muakkad. Tadi sudah dibahas ya, muakkad dan goer. Jadi yang 10 rakaat ini dijaga baik-baik karena masuknya kategori muakkad. Jumlahnya seluruhnya berapa Bu? Jadi kalau ada yang nanya, Ibu, berapakah jumlah sholat sunat rawatib? 22. Kata siapa? Dari 22 rakaat ini terbagi menjadi 2. Ada yang muakkad. Yang muakkad berapa? 10. Berarti yang goer 12. Iya. Yang muakkad 12. Asal jangan dulu nempel. 2, 4, 6, 8. Mana yang muakkad? 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum Zuhurnya 4. Mana lagi? 2 rakaat sebelum zuhur. 4 Pak. 4 2 rakaat sebelum. Mana lagi? 2 rakaat setelah zuhur. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah. Jumlahnya berapa? Bisa berapa? 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ini yang maksudnya muakkad. Sebelum zuhur 4 bukan Ustaz? Bilang jumlahnya yang muakkad berapa Ibu? Mana yang 10? 2 rakaat sebelum subuh. Terus 2 rakaat sebelum. Terus 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat. Dari sini kita tahu asal yang tidak punya muakkad. Ya, tadi pun apa? Zuhur
zuhur 4. Atau siapa? Ada hadis. Itu yang muakkad ada 10. Sekarang yang goel ada berapa, Bu? Mana yang 12? 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Ya Ustaz dan musikan. Apa tadi cenah 2 rakaat sebelum zuhur muakkad? Tapi kenapa sekarang jadi goel? Zuhur itu jumlahnya 4 rakaat. Dari 4 rakaat qobliyah zuhur yang jumlahnya muakkad, yang jumlahnya goel. Oh, apa Ustaz? Bu, qobliyah zuhur jumlahnya 4, ba'diyah zuhur jumlahnya 4. Dari 4 qobliyah zuhur yang 2 muakkad, yang 2 goel. Jumlah ba'diyah zuhur 4. Dari 4 ba'diyah zuhur yang 2 muakkad, yang 2 goel. Jadi minimal qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2. Tapi kalau ibu merasa banyak dosa, sedangkan ibu gak mau mampir ke neraka, itu ada di qobliyah dan ba'diyah zuhur. Serius. Hadisnya jelas, ya. Sekarang saya qobliyah punya apa? Sorry, ba'diyah punya apa? Baginda Nabi SAW bersabda, "Man hafadha ala arba'i raka'atin qabla zuhur." Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah, haramahullahu 'alan nar. Orang yang menjaga qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, itu ada jaminan dari baginda Rasul, orang tersebut diharamkan oleh Allah tersentuh panasnya api neraka. Amin atau? Amin. Amin terus diamalkan. Coba saya tanya, yang merasa dosanya banyak angkat tangan. Yang dosanya banyak enggak? Yang banyak aja. Yang dosanya tak banyak jangan angkat tangan. Yang banyak, yang merasa banyak dosa. Yang merasa banyak dosa tapi nanti pengen ke surga. Malaikat itu nggak dikasih nafsu. Kalau malaikat kasih nafsu itu disentil. Malaikat itu berbeda banyak dosa dan pengen ke surga. Tapi ternyata dengan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah, kemuliaan baginda Nabi sehingga umatnya terbawa mulia. Bayangkan qobliyah zuhur dan ba'diyah zuhur yang statusnya sunnah. Kalau kita jaga, kita termasuk orang yang diharapkan Allah tersentuh api neraka tanpa terkecuali. Lalu bagaimana sholat zuhur? Lalu qobliyahnya saja mampu menjauhkan kita dari panasnya api. Terus zuhurnya gimana? Lalu zuhur itu hukumnya wajib, qobliyah hukumnya, ba'diyah hukumnya, yang sunatnya saja mampu menjauhkan kita dari panasnya api. Maka bersyukurlah siapapun kita yang diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Ya, bilang yang makan berapa jumlahnya ibu? Mana yang 12? 2 rakaat sebelum, 2 rakaat setelah, 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum. Jadi berapa? 8. Sisa berapa? 4. Mana yang 4? 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Jumlahnya 12. Yang muakkad 10, goel muakkad 12, jumlahnya 22. Semua sholat fardu punya qobliyah. Semua sholat fardu punya, tapi tidak semua sholat fardu punya. Sekarang begini, ibu cermati, resapi baik-baik ya. Kita sama-sama belajar mengamalkan. Misal, kita ini sholat zuhur, zuhurnya doa, asarnya doa, maghribnya doa, isanya doa, subuh jangan doa.
Kalau dari 5 waktu sholat, yang 4 sholatnya ternyata kita nggak pakai sholat sunat, wayahnya apa bu? Suruh pakai qobliyah. Kenapa Pak Ustaz? Setidaknya kita berharap dalam sehari semalam ada sholat sunat, ada sholat sunat rawatib di dalamnya. Mudah-mudahan sholat sunat rawatib ini kelak di yaumul kiamah akan mampu menyempurnakan kualitas sholat fardu kita. Pak Ustaz kok ngambilnya contohnya qobliyah subuh, nggak qobliyah zuhur, nggak qobliyah ba'da maghrib. Bu, sholat rawatib yang jumlahnya 22 rakaat itu yang paling utama itu qobliyah sunat. Qobliyah yang muakkad 10 dan muakkad di syariat yang paling utama qobliyah sunat. 2 rakaat ya, 2 rakaat. Makanya jangan pernah main-main dengan waktu subuh. Ini kemana-mana. Target saya itu bukan dulu kepala libur ini target saya kedua. Jangan pernah main-main dengan waktu subuh. Kenapa? Karena cenderungnya sifat seseorang kepada sifat mukmin atau sifat munafik adanya di sholat subuh. Adanya di mana? Jadi kalau orang ini subuhnya dijaga, maka dia cenderung sifatnya kepada sifat mukmin. Tapi kalau dia nggak pernah mau menjaga sholat subuh, maaf, bukan cuma urusan dosa, tapi ulama menyebutkan orang yang tidak mau menjaga sholat subuh ini sifatnya cenderung kepada sifat orang munafik. Naudzubillah min Ibu kalau bangun sebelum subuh apa dibangun sama aja subuh? Cius. Ibu bangun sebelum subuh apa dibangun sama aja subuh? Tergantung bosan. Nah, kalau saya healing ya, orang yang bangun sebelum subuh ini masuk kategori orang istimewa. Kenapa? Karena yang namanya akhir sepertiga malam yang disebut sa'atul ijabah itu adanya 30 menit sebelum subuh. Makanya orang-orang yang bangun sebelum subuh berzikir, bertasbih, beristighfar kepada Allah, bersolawat kepada baginda Rasul, ini ciri orang istimewa. Kalau bangunnya sebelum subuh. Minimal bangun. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Minimal tasbihnya, ya. Karena saya itu pernah bilang ini loh, orang kalau bangun malam, contoh itu bangun setengah 4, contoh ya. Ibu bangun setengah 4, Pak Ustaz saya bangun setengah 4 langsung sholat tahajud, maka hukumnya haram. Hukumnya diulang ya. Ini soalnya banyak jamaah yang nggak ngerti, ya. Jadi kalau ibu bangun setengah 4 jangan langsung sholat tahajud. Ibu wudu dulu, pakai mukena dulu, baru sholat. Ketua Alidaya mana ketua Alidaya? Ketua Alidaya. Ketua Alidaya ibu ya. Bu, karena jamaah sini, jamaah Al-Hikmah ini dulu banyak. Kalau bangun malam langsung tahajud. Bangun malam itu wudu dulu, pakai mukena, menghadap kiblat baru tahajud. Jadi saya laki-laki ke jamaah Al-Hikmah jangan diulang. Bangun tidur langsung tahajud. Itu hukumnya harus. Bangun tidur cari HP dia. Wah, orang yang bangun sebelum subuh ini masuk kategori orang istimewa. Orang yang bangun di waktu subuh ini ciri orang selamat. Ada istimewa, ada selamat. Kalau selamat, kalau istimewa nggak pasti selamat. Kalau selamat belum tentu istimewa. Jadi kalau pendidikannya begitu. Yang bangun sebelum subuh istimewa. Yang bangunnya di waktu subuh selamat. Yang bangunnya bright. Tahu kan? Siangan. Dan kesiangannya ini istiqomah. Siangan pakai istiqomah.
tiap hari tanpa memperdulikan. Maaf ya. Orang bangun sebelum subuh istimewa, orang bangun di waktu subuh selamat, orang bangun yang kesiangan setiap hari celaka. Jangan pernah bermain-main dengan waktu subuh. Lawan itu subuhnya aja jadi makruh, mendingan makruh daripada celaka. Ngaku tidak bangun subuh dulu tidur lagi kan makruh pausa daripada haram. Paham sampai sini, Bro? Jadi kalau itu zuhur doa, asar, maghrib bisa, omat, subuh jangan doa, tapi pakai sisanya 2 jam setengah baru ada mulanya selamat. Boleh nanya apa? Saya dulu. Ibu nanya apa aja boleh bos. Ya, ibu namanya siapa Bu? Nama dulu. Dapat. Dapat. Nanti saya kasih kupon untuk daftar umroh. Ya, apa mau nanya apa Bu? Saya masih bingung antara sholat fajar dan sholat ada yang bilang bahwa qobliyah subuh itu juga termasuk dari sholat fajar. Teknisnya bagaimana kalau seandainya kita tengah malam bangun menjelang subuh itu kita sholat fajar dulu, terus setelah itu ada azan subuh kita qobliyah subuh, atau tadi yang kita sudah sholat subuh, sholat sunnah fajar tadi yang sebelum 30 menit sebelum azan kita sudah subuh, kita terus ketika sholat azan kita tidak sholat, itu bagaimana teknisnya Pak Ustadz? Yang bagus seperti apa? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Udah itu aja. Yang lain Bu. Yang lain nanti saya sekali. Yang lain. Boleh. Pakai bahasa Padang Bu. Ini sebenarnya buat kaum laki-laki gitu. Sebenarnya dia rumahnya nggak jauh dari masjid. Dia sholat di masjid itu, tapi imamnya bacaannya nggak tepat. Nggak jelas. Nggak pas lah gitu. Jadi dia nggak datang sholat gitu karena dia menurut dia nggak ini gitu. Dia nggak mau orang itu nggak mau. Dosa nggak orang yang nggak ikut sholat gitu? Kalau tadi kan wajib dari masjid. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Boleh. Nah. Namanya siapa Bu? Namanya bukan. Nanya apa Bu? Saya mau nanya ini yang sholat witir. Saya punya kebiasaan sholat witir tersebut tidur. Nah, saya melakukannya itu setelah sholat isya, selesai sholat isya. Tapi saya juga punya kebiasaan kalau sesudah adzan, saya di sholat atau di masjid belum. Itu saya udah sholat isya. Terus sholat isya selesai, saya langsung witir. Tapi di masjid itu masih sholat isya, itu boleh apa enggak? Udah gitu doang. Ada lagi? Siapa? Ada lagi mau nanya? Boleh. Ini tidak terlalu berhubungan dengan materi Ustadz. Ini kalau duduk yang dimakruhkan di masjid itu seperti apa Ustadz? Duduk ya kan saya pernah dengar tuh kalau tangannya ke belakang satu itu udah makruh, kalau dua enggak gitu kan ya. Supaya kita tidak salah kalau duduk di masjid gitu. Ini buat perempuan ya, keterangannya ya, obat umum. Dua-duanya. Umum. Ada lagi? Udah ada ya? Yakin? Nggak ada lagi? Insyaallah kita akan bahas bulan depan. Pak Ustaz, apa perbedaannya sholat sunat fajar dengan qobliyah subuh? Imam Ghazali mengatakan sholat fajri dia al-qobliyah subuh. Yang namanya sholat sunat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Ya, walaupun ada berpendapat sebetulnya begini. Yang lainnya mana tadi? Ibu udah minta jawabannya, coba ya. Jadi pendapat yang kuat itu sholat sunat fajar dengan qobliyah subuh sama saja. Ya, walaupun adabnya cuma di sini.
yang namanya sholat sunat fajar itu otomatis ketika keluar fajar. Nah, teknisnya yang namanya fajar shodiq itu adalah tanda berakhirnya sholat isya sekaligus berakhirnya qiyamul lail dan menandakan masuknya waktu subuh. Itu namanya fajar. Itu namanya fajar. Karena fajar itu ada dua, ada fajar shodiq, ada fajar hibrid. Fajar hibrid itu sekitar 30 menit sebelum subuh itu ada terang di atas, karena itu di dalam terus ya. Kalau saya kan sering ronda dulu. Fajar hibrid itu adanya di atas terang, di atas jadi kayak center di ke atas ini. Tapi lama-lama hilang. Tapi kalau fajar shodiq kita karena posisinya di sini ya, itu kita lihatnya ada di sebelah timur. Nggak gelap, terang. Jadi terangnya itu dari ujung ke ujung, dan semakin waktu semakin terang. Nah itu namanya fajar. Jadi bagaimana teknisnya Pak Ustaz? Ibu bangun 30 menit atau 40 menit sebelum subuh. Ibu bersihkan diri ibu sucikan diri ibu dengan berwudu. Ibu pakai mukena. Yang pertama sholat sunat taubah 2 rakaat. Dilanjutkan sholat sunat tahajud 2 rakaat. Dilanjutkan witir, standarnya 3. Setelah beres witir, ibu ambil tasbih, baca sayyidul istighfar 1 kali, lalu baca istighfar para malaikat. Apa Pak Ustaz? Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Sampai 100 kali, sampai datangnya waktu. Bahkan ulama mewanti-wanti zikir ini jangan sampai ditinggal. Sebaiknya dibaca sebelum subuh, tapi kalau nggak sempat boleh dibaca setelah subuh. Gimana zikirnya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebelum datangnya fajar kita sudah bertasbih dan beristighfar kepada Allah, maka insya Allah jangankan dosa kecil, dosa besar pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bikin kehalangnya hijab, yang bikin hati ini rumpah, yang bikin urusan rezeki sempit, yang bikin masalah-masalah tidak ada ujung selesai, itu karena banyaknya dosa yang tidak ditobati. Kalau kita beristighfar, bertasbih sebelum datangnya waktu fajar, maka kita akan dibersihkan oleh Allah dari dosa. Ketika dosa kita diampuni Allah, hati kita akan tenang, pikiran kita tenang, hati ini tenang. Jadi orang itu sebetulnya hidupnya rupa, bukan karena punya uang atau tidak punya uang. Rupa tidaknya hidup tergantung bagaimana kondisi hati. Dan yang membuat kondisi hati ini menjadi rupa adalah banyaknya dosa yang sudah ditolak. Makanya ulama berarti zikir ini jangan ditinggalkan. Ya, paham ya? Jadi kalau saya waktu kaji di pondok ya udah qobliyah subuh. Walaupun redaksinya rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha, rakaat al-fajri ay qobliyah subuh. Itu makanya kalau di pondok itu kan ada logatnya. Rakaat al-fajri utawi rakaat salat sunat fajar ay qobliyah subuh. Tegese qobliyah subuh iku khairun luwih apik minatnya saking dunya wa mafiha lan sisine dulu. Kita ahli bahasa Lampung ya. Kita ahli bahasanya. Rakaat al-fajr. Dua rakaatnya salat fajar ya. Maksudnya qobliyah subuh. Itu lebih baik dibandingkan dunia dan jadi ya, udah qobliyah subuh sama aja. Yang kedua pertanyaan dari unik. Pak Ustaz, ada seorang laki-laki yang rumahnya dekat masjid atau musola. Dia pengen sholat subuhnya berjamaah, tapi yang jadi imam baca Fatihahnya rusak, nggak boleh diikuti. Nggak boleh. Tapi imamnya berkedok, Pak Ustaz. Imamnya gini loh. Kita ini harus husnudzon. Tapi husnudzon pun berdasarkan ilmu. Contoh, saya jadi makmum. Allahu Akbar. Husnudzon, jangan pernah menempatkan kalau diri kita pintar, jangan pernah menempatkan diri kita
lebih fasih, enggak. Kita pun sama-sama awam, tapi harus pakai ilmu juga. Kalau imamnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ya itu mah bukan husnuzon, emang rusak. Imam yang bacaannya rusak, tong kegendein jadi imam, kasihan imamnya. Oh kasihan imamnya, akan di akhirat tanggung jawab. Yang kedua, maaf, tidak sah makmum yang alim bermakmum kepada imam yang bodoh. Yang bodoh ini urusan dalam urusan baca. Nggak boleh orang cadel jadi imam, nggak boleh. Tahu nggak cadel? Dia sholat sah, tapi kalau dia jadi imam nggak boleh. Coba lihat di syarat Fatihah kasih saja. Lalu bagaimana Pak Ustaz sehingga si laki-laki ini memilih sholat di rumah subuh? Sebetulnya jangan langsung sholat di rumah. Coba diskusikan dengan baik, Kuku Pak Ustaz, kuku banget, kuku ya. Cari masjid yang baik, ya atau imam itu pindah ke masjid yang baik. Tapi intinya bagaimana kalau sholat subuh di rumah ibu? Di dalam madzhab Imam Syafi'i bagi laki-laki sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu. Kalau di satu kampung nggak ada yang berjamaah, satu kampung dosa semua. Tapi kalau satu kampung ada 2 orang aja berjamaah di masjid, maka satu kampung nggak dosa dalam urusan berjamaah. Ini di masjid udah yang berjamaah, ada tertarik tiket salat deh. Di masjid ada yang berjamaah. Lalu saya sholat di rumah, nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Karena hukumnya fardu kifayah. Panduan ini sudah ada yang mewakili, ya. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang berjamaah, semuanya sholat di rumah, sholat tapi di rumah, maka sekampung dosa semua. Sekampung dosa. Makanya saya pesantren. Saya orang paling santai. Mau berjamaah, mau di rumah itu, ya. Santai itu bukan takabur kalau gitu. Orang itu paling banyak pakai ilmu enjoy, ya. Jadi kalau misalkan ternyata dia memaksakan sholat di rumah daripada hatinya berkecamuk kan, berjamaah imamnya rusak, dia berjamaah saya pengen sedangkan didiskusikan sudah imamnya tidak mau diganti. Misalkan, lalu dia sholat di rumah apakah dosa? Enggak. Kenapa Pak Ustaz nggak bilang dosa? Karena di dalam madzhab Imam Syafi'i berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Fardu apa? Gak usah ditanya kalau upaya ini udah paham ya. Ibu ya. Allah. Pak Ustaz, saya ini punya kebiasaan sholat witirnya itu setelah isya sebelum tidur. Bagaimana? No problem, no smoking. Tidak masalah. Tapi kalau ada lagi teman saya sholat witirnya itu ketika sholat tahajud, sama no problem, no smoking. Gak masalah. Lalu saya ini begitu aja Allahu Akbar, aja beres saya di rumah sholat isya, beres isya bahagia witir, saya udah selesai, yang di masjid belum selesai, nggak ada urusan sama ibu. Iya kan? Tapi Pak Ustaz yang di masjid suami saya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa masalah. Yang terakhir tentang masalah duduk. Kalau misalkan buat perempuan tentu duduk yang sangat dianjurkan itu emok. Iya, yang sangat dianjurkan bagi perempuan itu emok. Ya, tapi kalau musik silman, sila dengan catatan silanya itu betul-betul pakaiannya kumpulan. Ada tangan gini, kenapa makruh? Satu ini mulia cedera dan ini perbuatan yang tidak disukai. Ya, gini ya. Yang kalau duduk begini. Kenapa gini nggak makruh Pak Ustaz? Karena kalau kayak gini bisa menopang seluruh badan. Itu diantara efek. Kenapa begini makruh? Kalau begini enggak. Kalau begini ini rawan cedera. Dan nanti ini peredaran darah bisa jadi gak lancar. Karena apa? Karena kita menopang badan cuma satu kali. Kanan boleh. Kanan boleh. Soalnya kayak kalau misalkan duduk itu emok ya paling banget ya. Kanan satu boleh. Dianjurkan enggak apa-apa. Iya. Tahu emok kaki itu kan? Yang munjar deh. Sing senaman Pak Ustaz, habis emok kanan ganti emok kiri. Ganti lagi sila, ganti lagi ngamunjar. Ayo karena memang itu adalah variasi atau bumbu dari kolabul. Pertama kesemutan,
lari-lari terus gagah jahil, ya Bu ya. Pertamanya sisirleun, kalau kata orang Sunda apa Bu? Sisirleun, lalu pindah jadi gagah jahil. Pak Ustadz, saya tuh kalau ngaji Pak Ustadz nggak kuat duduk lama, kaki saya sering kram. Kalau ibu kakinya beres, kaki ibu akan pindah ke pinggang. Pak Ustadz, saya nggak hadir-hadir karena kalau dulu saya pinggangnya sepejam, capek. Pinggang ibu beres, bakal lari ke leher. Ya, Pak Ustadz, saya nggak hadir-hadir karena leher saya sering tegang. Leher beres pindah ke mata, dan semuanya ini puncaknya ada di leher. Ya Bu ya, mudah-mudahan ibu sehat semuanya. Bu, apa yang kita bahas mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Salam kenal. Kita saling mendoakan mudah-mudahan sisa